Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Mustafa Adajaman dengan NPM 240810351 dari Prodi Informatika, kelas Bela Negara G140. Di sini saya akan menjelaskan secara garis besarnya apa sih artikel yang saya ambil atau yang saya tulis dalam tugas ini. Yang pertama yaitu saya mengambil judul implementasi bela negara dalam penggunaan teknologi informasi secara bertanggung jawab. Nah, mengapa saya mengambil itu? Nah, tentunya tersebut hubungan bela negara dan teknologi tentu terdapat hubungannya, dan tentu dan fokusnya itu gimana sih tanggung jawab kita terhadap teknologi di era saat ini, dan menunjukkan bagaimana peran mahasiswa informatika juga terhadap bela negara di era digital. Nah, lalu selanjutnya di sini ada garis besar. Di garis besar sendiri di sini yang pertama menjelaskan bela negara tidak hanya bersifat fisik. Nah, tetapi karena sekarang kita berada di era modern, tentunya kita bertanggung jawab juga di era digital dan teknologi. Lalu bagaimana peran mahasiswa terhadap menjaga keamanan dan ketertiban dalam dunia digital. Dan bela negara juga dapat dikaitkan dengan teknologi digital tentunya dalam dalam Pancasila, dalam nilai-nilai Pancasila. Nah, tentu juga terdapat bagaimana pengimplementasian yang dapat kita lakukan dalam digital ini, yang tentu bagaimana sih etika dalam digital, lalu literasi informasinya, lalu serta upaya menjaga keamanan dan data pribadi, serta mengajak para generasi muda untuk mendukung ketahanan cyber tentunya di ruang cyber. Nah, selanjutnya yaitu pendahuluan. Di sini pendahuluan tentunya yang pertama ada latar belakang. Nah, di latar belakang sendiri di sini saya menjelaskan bagaimana upaya bela negara dari masa-masa sejarah perjuangan bangsa yang masa dahulu, dan bagaimana agar kita meneruskannya. Nah, di sini pada dahulu tentunya itu dilakukan dilakukan dengan gencatan senjata. Nah, sedangkan sekarang itu dilakukan dengan di dunia teknologi digital. Nah, sini tentunya bela negara yaitu sebagai hasil sejarah perjuangan bangsa pada saat dahulu, dan kita harus mewariskannya dengan secara semaksimal mungkin. Dan di sini bela negara tentunya kewajiban bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Nah, lalu terdapat tantangannya tentunya di sini tantangan di era teknologi, yaitu tentunya membawa tantangan yang sangat beragam atau yang sangat banyak, apalagi kita di dunia teknologi ini tentunya di isu keamanan nasional dan masuknya budaya luar hingga dapat melemahkan identitas nasionalisme. Nah, dengan dengan adanya penyerangan-penyerangan tersebut, tentunya kita perlu menguatkan nilai-nilai kebangsaan melalui penggunaan teknologi yang secara bertanggung jawab. Lalu selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Nah, metode penelitian yang saya gunakan dalam artikel ini tentunya yaitu metode studi literatur atau library research, yang dimana saya mengambil dari beberapa sumber, yaitu dari data artikel maupun jurnal dan sumber-sumber yang dapat dipercaya. Kenapa? Tentunya agar dapat memperkuat argumen-argumen atau artikelnya tersebut. Nah, lalu kita ke pembahasan. Nah, di pembahasan sendiri yang pertama yaitu konsep bela negara di era digital. Di sini menjelaskan konsep bela negara terlebih dahulu. Bela negara itu apa sih? Lalu bela negara itu siapa yang wajib menjalankannya?
Nah, di sini dikatakan dalam Undang-Undang Pasal 27 ayat 3 dikatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, di sini tentunya terdapat pergeseran makna bela negara dari fisik dan ke non fisik yang pada zaman dahulu pada fisik dan untuk pada zaman sekarang tentunya pada non fisik, yaitu tentunya di teknologi atau era digital. Lalu selanjutnya yaitu perkembangan teknologi yang sangat cepat. Nah, dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat ini tentunya membawa dampak-dampak atau arus yang sangat signifikan, yaitu terdapat dampak positif dan dampak negatifnya. Di sini dampak positifnya tentunya membantu aktivitas manusia, dan dampak negatifnya yaitu tantangan nasional, budaya, dan keamanan. Nah, di sini tentunya lalu selanjutnya terdapat ancaman-ancaman digital, yaitu yang pertama terdapat ancaman berupa serangan cyber pada instansi atau perusahaan besar maupun masyarakat juga bisa, dan kebocoran data pribadi, lalu hoax dan propaganda digital. Nah, yang umum tentunya yaitu hoax. Biasanya kita bisa menemukan beberapa berita-berita hoax atau informasi hoax. Nah, itu salah satu bentuk ancaman digital. Nah, lalu selanjutnya yaitu di sini terdapat peran mahasiswa. Nah, peran mahasiswa informatika sendiri yaitu dalam bela negara ini tentunya meningkatkan literasi keamanan cyber dengan cara mengedukasi masyarakat bagaimana sih keamanan cyber itu, bagaimana sih agar masyarakat dapat memahami atau meningkatkan literasinya lah dalam keamanan cyber. Lalu mengedukasi juga masyarakat akan terhadap keamanan datanya agar tidak bocor atau terlempar ke mana-mana. Lalu kita dapat mengawasi konten-konten digital seperti hoax atau hal yang lainnya agar tidak marak terjadinya hoax, dan menjadi teladan etika digital tentunya. Nah, di sini kesadaran masyarakat tentunya juga penting ya, sebagai kuncinya tentunya, di mana pentingnya kecermatan dalam mengolah informasi, ketelitian, dan kepentingan masyarakat juga tentunya kita membutuhkan itu. Lalu bela negara tentunya bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi dimulai dari tanggung jawab kita sendiri atau dari masyarakat. Lalu di sini setiap warga negara tentunya harus menjadi tanggung jawab atas keamanan atau kestabilan bangsanya. Nah, lalu di sini garis besar dari kesimpulannya yaitu bela negara di era digital ini tentunya adalah tanggung jawab seluruh warga negara. Biarpun warga negara Indonesia tentunya. Lalu tentunya lalu di sini peran mahasiswa informatika, yaitu tentunya memiliki peran yang sangat strategis dalam dunia digital saat ini. Lalu bagaimana lalu implementasi bela negara mencakup etika, tanggung jawab, dan literasi digital tentunya, dan penguatan ketahanan nasional melalui ruang digital yang aman, dan pentingnya upaya kolektif ini sangat dan pentingnya upaya kolektif terhadap tantangan era digital. Nah, ini untuk daftar pustaka dari beberapa sumber referensi, yaitu dari beberapa jurnal. Nah, itu yang dapat saya sampaikan terkait artikel yang saya gunakan atau yang dapat saya jabarkan terutama dalam garis besar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.